Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar ada 23 cara belajar pintar Microsoft Office Suite ya teman-teman. Jadi ini sangat cocok sekali bagi pemula maupun yang sudah mahir ya teman-teman. Ini cara-cara cepat supaya kita menguasai Microsoft Office Suite dengan cepat ya teman-teman. Jadi ada beberapa trik dan tips nanti akan saya uraikan satu persatu ya teman-teman. Jadi ini ada 23 cara ya teman-teman supaya kita lebih cepat menguasai Microsoft Visual. Nah, bagaimana cara mempraktekkan ini, teman-teman? Nah, begini, kita akan langsung membahas bagian yang poin pertama. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa silakan subscribe ya, teman-teman. Nah, begini dia, teman-teman. Misalkan kita baru hidup laptop ya, seperti begini ya, laptop ataupun komputer ya. Kemudian teman-teman di sini nggak ada lambang atau simbol Microsoft Visual ya, teman-teman. Baik itu di laptop ataupun di komputer ya teman-teman. Tapi pastikan teman-teman kita sudah menginstal Microsoft Office Word di laptop kita atau di komputer. Nah, kemudian teman-teman kita praktekkan yang bagian ini. Windows tambah R. Nah, bagaimana cara mempraktekannya teman-teman? Kita ketik di keyboard ya teman-teman, Windows tambah R. Maka akan muncul menurun yang seperti begini teman-teman. Kemudian di dalam uh, text rune ini teman-teman, ini ada open, kemudian di sini kita tulis WinWord ya teman-teman. WinWord. Nah, seperti begini dia teman-teman. Kemudian teman-teman langsung kita enter. Nah, setelah kita enter teman-teman, maka langsung terbuka nanti Microsoft Office Word ya teman-teman. Nah, ini dia kita sudah langsung masuk ke lembar kerja Microsoft Office Word dengan menggunakan cara ini tadi ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman itu poin pertama ya. Kita bahas yang nih, poin kedua. Ini Windows tambah tanda panah kiri dan Windows tambah tanda panah kanan ya teman-teman. Nah, ini untuk membagi dua layar Word ya teman-teman. Nah, misalkan seperti begini ya teman-teman. Nah, ini kita bagi dua layarnya teman-teman. Kita menggunakan Windows tambah tanda panah kiri. Maka akan muncul dia seperti begini ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, kemudian tuh teman kita pilih lagi misalkan ini uh, yang dokumen yang baru ini. Kemudian kita klik Windows tambah tanda panah kanan. Maka ini ada dua sudah terbagi layarnya seperti begini ya teman-teman. Nah, begitu dia cara menggunakan Windows tambah tanda panah kiri dan Windows tambah tanda panah kanan ya teman-teman. Jadi akan muncul seperti begini. Jadi akan memudahkan sekali kita nanti teman-teman. Misalkan ini contohnya ya. Ini kita buat daftar isi. Jadi kita langsung enak mengetiknya ya teman-teman. Nah, seperti begini dia daftar isi. Kemudian dapat kita melihat teksnya di sini ya. Kita dapat melihat nomor halaman. Nah, jadi sangat mempermudah sekali kita untuk bekerja dengan menggunakan Microsoft Office Word ya, teman-teman. Nah, begitu dia untuk pembahasan yang ini ya, teman-teman. Windows tambah tanda panah kanan dan Windows tambah tanda panah kiri. Nah, kemudian teman-teman, ini bagian ketiga, Windows tambah M. Nah, ini untuk menurunkan seluruh layar yang kita tampilkan di laptop kita ataupun di komputer ya teman-teman. Nah, misalkan seperti begini ya. Di sini udah banyak sekali Microsoft Office Word yang sudah saya buka di laptop dan ini ada juga uh, file Explorer dan kemudian ada di sini uh, notepad ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman kita ingin menutup secara sekaligus dengan menggunakan Windows tambah M. Kemudian kita klik pada keyboard Windows tambah M. Maka layarnya teman-teman sekaligus sudah tertutup ya, namun belum terclose ya teman-teman. Nah, contohnya seperti begini dia nih. Kita langsung masuk ke layar desktop kita ya teman-teman. Nah, begitu dia cara penerapan yang bagian ketiga ini teman-teman. Nah, kemudian ini masuk ke poin keempat. Ini CTRL tambah N. Nah, ini untuk membuka lembar baru pada Microsoft Office Word ya teman. Nah, kita langsung praktekkan. Kita tekan pada keyboardnya CTRL tambah N. Maka kita sudah masuk pada lembar baru ya pada Microsoft Office Word ya teman. Contohnya seperti begini ya. Kemudian teman-teman, kita masuk pada CTRL-S. Nah, ini untuk menyimpan dokumen ya, teman-teman. Misalkan kita sudah menyimpan atau kita sudah mengetik semua dokumen seperti begini ya setelah selesai kita kerjakan, ya. Kemudian kita simpan ya dengan menggunakan CTRL-S. Nah, kita terapkan teman-teman di sini kita CTRL-S. Nah, muncul menu seperti begini teman-teman. Kita tinggal menyimpan saja datanya ini. Kita klik
browser ya. Kemudian kita simpan data kita ya. Seperti begini. Muncul menu save as seperti begini, kemudian kita simpan data kita ya. Misalnya data penting. Kemudian kita save. Oke. Nah, maka ini di atas teman-teman kita sudah berhasil menyimpannya. Nah, begitu dia cara penerapan yang poin kelima ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada poin keenam, CTRL tambah O. Nah, bagaimana cara penerapannya ini teman-teman? Nah, misalkan ini kita sudah masuk ke Microsoft Office Word yang seperti begini ya. Kemudian kita CTRL tambah O pada laptop kita yang ada pada keyboard. Kemudian kita pilih di PC, kemudian browser ya. Kita pilih file apa yang ingin kita buka yang ada pada laptop kita ya teman-teman. Nah, ini kita pilih, kemudian kita open. Maka nanti teman-teman ini sudah terbuka file yang ingin kita cari ya barusan ya teman-teman ya. Ini kita cancel saja ya. Ini sebagai bahan contoh saja. Oke, nah kemudian ini bagian ketujuh, CTRL tambah P. Nah, ini untuk mengeprint dokumen ya teman-teman. Nah, misalkan CTRL tambah P, kita ketik pada keyboard yang ada pada laptop ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman kita pilih status print seperti begini ya. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstal status print yang teman-teman pakai ya. Nah, kemudian kita langsung print aja dokumen yang sudah siap kita kerjakan ya teman-teman. Begitulah dia cara penerapan CTRL tambah P. Nah, kemudian teman-teman ini CTRL tambah home. Ini poin 8 ya, CTRL tambah home. Nah, bagaimana penerapan ini teman-teman? Ini adalah untuk scroll dokumen paling atas. Nah, misalkan seperti apa? Nah, ini teman-teman. Ini misalkan ini ya, ini halaman 15 ini paling bawah. Terus kita klik ya, CTRL tambah home pada keyboard ya. Nah, maka kita sudah berada pada halaman pertama pada tugas kita ya teman-teman, atau pada file-file yang sudah siap kita ketik dan sudah siap kita edit, maka kita langsung berada pada halaman nomor 1. Begitu dia cara penerapannya teman-teman, yang bagian CTRL tambah home. Jadi dia untuk scroll dokumen paling atasnya. Kemudian apalagi ini teman-teman, ini bagian nomor 9, CTRL tambah N. Nah, cara penerapannya teman-teman, ini adalah untuk scroll dokumen paling bawah atau kita menuju ke halaman terakhir. Jadi kebalikan ya teman-teman. Nah, misalkan tadi kan kita di halaman pertama nih. Jadi kita langsung masuk ke halaman terakhir. Nah, jadi caranya kita tekan pada keyboard CTRL tambah N. Maka kita sudah berada pada halaman terakhir. Ini di halaman 15 ya teman-teman. Nah, seperti begitu dia cara penerapannya teman-teman. Ini yang bagian 9. Kemudian yang bagian 10 ini teman-teman. CTRL tambah A. Ini untuk menghitamkan atau untuk memblok teks secara keseluruhan ya teman-teman. Sorry ya, ini untuk memblok teks secara keseluruhan. Nah, bagaimana cara penerapan ini teman-teman? Nah, misalkan ini ada file yang sudah saya ketik seperti begini ya. Nah, kemudian ini teman-teman kita blok ya. Kita blok dengan menggunakan keyboard seperti begini dia, maka ini sudah terblok secara keseluruhan ya teman-teman. Itu yang dinamakan CTRL tambah A. Ini untuk memblok keseluruhan teks yang ada pada lembar kerja Microsoft Office Word ya teman-teman. Atau bisa kita menggunakan secara manual juga dengan menggunakan mouse ya. Kita klik kiri pada mouse ya seperti begini ya. Jadi kita tahan, kita tarik ke atas. Nah, ini juga untuk memblok sebahagian teks ya. Namun kalau secara keseluruhannya itu dia tadi teman-teman, CTRL tambah A. Maka seluruh teks yang ada pada file Microsoft Office Word ini teman-teman sudah terblok ya. Nah, contohnya seperti begini dia ya. Oke teman-teman, begitu dia penerapan CTRL tambah A. Nah, sekarang teman-teman, ini CTRL tambah ini kurung kurawal ini ya teman-teman ya. Contohnya seperti begini ada di keyboard laptop ya. Kalau teman-teman melihat tombol yang seperti begini, jadi silakan pijit CTRL tambah buka kurung kurawal ya teman-teman, atau tutup kurung kurawal. Ini untuk memperbesar font tulisan di Microsoft Office Word ya teman-teman. Nah, bagaimana cara penerapannya teman-teman? Jadi saya akan menekan tombol yang ini teman-teman, CTRL tambah tutup kurung kurawal ya teman-teman. Nah, jadi
Saya praktekkan seperti begini ya teman-teman. Dalam keadaan terblok ya, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita lakukan CTRL tambah tutup kurung berawal seperti begini dia teman-teman. Maka tulisan ini semakin besar ya teman-teman. Nah seperti begini dia praktekannya. Oke. Nah ini poin 12, ini kebalikan saja teman-teman. Ini CTRL tambah buka kurung kurawal. Jadi cara mempraktekannya seperti itu tadi ya teman-teman. Jadi misalkan ini kita blok seperti begini ya, satu teks itu. Kemudian kita lakukan CTRL tambah buka kurung kurawal seperti begini. Ini untuk memperkecil jenis tulisan ya teman-teman di Microsoft Office Word. Nah maka dia akan menjadi seperti begitu ya teman-teman. Nah ini untuk memperbesar dan memperkecil font size ya teman-teman, atau jenis huruf berapa besar ukurannya yang kita gunakan ya teman-teman. Ini teknik-teknik untuk lebih mempercepat kita dalam melakukan menguasai Microsoft Office Word ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman, ini kita bahas poin yang ke-13. Ini CTRL tambah bold. Ini saya rasa ini udah hampir familiar kali ya teman-teman, cara membold atau menghitapkan tulisan dengan cepat ya teman-teman. Nah jadi misalkan seperti ini kita blok ya, kita blok, kemudian kita tekan CTRL B, maka tulisannya akan menjadi seperti begini ya teman-teman, akan menjadi hitam dia. Nah, kemudian teman-teman nomor 14, ini CTRL tambah I atau dengan istilah italic ya teman-teman. Ini dia di atas. Oke. Nah supaya lebih cepat kita menerapkan CTRL tambah I ya teman-teman, untuk memiringkan tulisannya seperti begini dia, CTRL tambah I, maka tulisannya sudah miring ya teman-teman. Nah kemudian ini CTRL tambah U. Nah ini kita blok seperti begini, ini untuk memfungsikannya ya teman-teman. Kemudian CTRL tambah U. Nah maka garis bawahnya sudah ada di bawah teks ini ya teman-teman. Nah ini lagi teman-teman, nomor 16, CTRL tambah shift kemudian tambah sama dengan. Jadi ini untuk membuat pangkat atas ya teman-teman. Nah misalkan 3, ini dia seperti begini ya teman-teman, CTRL tambah shift tambah sama dengan. Nah begitu juga nomor 17 ini teman-teman, ini kebalikannya ya. Misalkan 3 ya, kita ketik, kemudian CTRL tambah shift tambah kurang ya teman-teman, maka hasilnya akan menjadi seperti begini ya teman-teman. Nah misalkan seperti begitu dia ya, ini sama dengan ya teman-teman, ini salah penulisan saya. Oke, kemudian kita bahas yang CTRL tambah E, ini bagian nomor 18 teman-teman. Ini untuk mengetengahkan teks dokumen. Nah misalkan teman-teman, ini dia ya, jadi cara penerapannya begini teman-teman, CTRL tambah E, maka dia akan ini tulisan daftar isi ini ke tengah ya teman-teman, jadi ini dia di atas ya, CTRL tambah E. Oke, saya pikir yang ini udah tuntas ya teman-teman, yang bagian 18. Ini 19 ini teman-teman, CTRL tambah J, penerapannya bagaimana? Nah kalau ini kita blok misalkan ya teman-teman, daftar isi ini kita blok, kemudian kita CTRL tambah J, ini untuk meratakan tata kiri tulisan ya teman-teman. Misalkan seperti begini, kita ketik sebuah teks atau ada sebuah kalimat ya teman-teman, supaya lebih jelas. Ini ada kalimat di sini misalkan ya. Misalkan seperti begini, ini kita copy ya di Microsoft Office Word yang baru. Ini kita hapus. Nah, kemudian teman-teman kita lakukan Ctrl J. Nah, ini yang dinamakan Ctrl J ya teman-teman. Ini kurang rapi ya. Coba kita ambil teks yang lebih jelas. Ini misalkan ya, ini yang kita ambil ya. Oke. Nah, beginilah dia ciri-ciri kalimat sebuah paragraf ya teman-teman, dengan menggunakan CTRL tambah J atau ini di atas ya teman-teman. Jadi supaya lebih cepat itu klik aja CTRL tambah J ya.
Nah, jadi ini fungsinya dia. Oke. Kemudian kita bahas yang bagian nomor 20 ya teman-teman. ALT tambah I tambah U. Ini apa penerapannya teman-teman untuk membuat nomor halaman ya. Nah, misalkan seperti begini ya teman-teman. Ini halaman 1 ya, kita turunkan lagi ke bawah. Ini. Jadi ibaratnya ini teman-teman ada 10 halaman ya. Jadi kita membuat nomor halamannya teman-teman. Ini ALT, I, terus kita lepas ya, baru digit U. Nah, ini untuk page number ya teman-teman. Jadi kita klik format, kalau kita menggunakan number red format yang 1, 2, 3, maka dia akan berurutan 1 sampai sekian ya teman-teman. Atau dengan menggunakan I1, I2, I3 ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa pilihan di sini, jadi kita dapat memilih ya. Misalkan ini yang 1, 2, 3 format yang kita pakai ya. Jadi ini kita oke kan. Kemudian untuk merubah-rubah posisi ini teman-teman, kita bisa klik di bagian ini ya, alignment ini. Ini untuk, ini dia halamannya sebelah sini ya. Ini untuk ke tengah. Begini dia cara menggunakannya. Nah, ini posisinya kita bisa merubah, di bagian atas juga bisa ya. Contohnya seperti begini ya teman-teman. Nah, coba misalkan kita oke kan ya. Oke. Maka ini nomor halamannya ini teman-teman sudah ada ya. Ini halaman 1 ya. Terus di bawahnya halaman 2, halaman 3 dan seterusnya ya teman-teman sampai di bawah di halaman 10 ya. Itu dia cara mudah teman-teman untuk membuat nomor halaman pada Microsoft Office Word. Jadi saya pikir yang bagian nomor 20 ini teman-teman sudah tuntas ya. Nah, ini CTRL tambah 2. Ini jarak spasi dengan 2 spasi ya teman-teman. Nah, bagaimana cara penerapannya ini teman-teman? Nah, misalkan ini mana tadi kalimat yang sudah kita buat. Misalkan ini ya. Nah, ini teman-teman. Kalau kita menggunakan CTRL 2, maka ini spasinya 2 spasi. Nah, contohnya seperti begini ya teman-teman. Dari mana kita lihat? Dari sini bisa juga kita lihat teman-teman. Ini di atas. Yang bagian ini ya teman-teman. Ini dia di atas yang ada pada minibar. Ini 2 spasi ya namanya teman-teman ya. Ini 2 spasi. Kemudian apalagi? Ini CTRL tambah 5. Nah, ini untuk jarak 1,5 spasi. Bagaimana yang dimaksud dengan jarak 1,5 spasi ini teman-teman? Penerapannya bagaimana ya? Jadi kita blok seperti begini ya teman-teman. Kemudian kita tekan CTRL tambah 5. Ini namanya teman-teman 1,5 spasi. Nah, jadi kita membuktikannya langsung. Kita klik di bagian line and paragraph spacing ini di atas teman-teman. Kemudian ini namanya 1,5 spasi ya teman-teman. Nah, begitu cara mengetahuinya ya teman-teman. Nah, kemudian apalagi teman-teman? Ini yang nomor 23 CTRL tambah 1. Ini untuk jarak 1 spasi ya teman-teman. Nah, kita praktekkan lagi di sini. Jarak 1 spasi CTRL tambah 1. Maka ini sudah menjadi 1 spasi ya teman-teman. Jadi kita dapat melihat di sini, kita klik. Ini sudah 1 spasi ya teman-teman. Jadi saya pikir teman-teman ini yang 23 yang sudah saya uraikan ini cara-cara belajar pintar menggunakan Microsoft Office ini teman-teman. Begitu dia cara penerapannya dan penggunaannya pada Microsoft Office ya teman-teman. Semoga dengan ada cara-cara ini tadi teman-teman bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi pemula dan juga untuk menambah pengetahuan lagi bagi yang belum paham, bagi teman-teman yang mungkin barangkali udah senior ya. Jadi semoga dengan ada video ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi pengguna Microsoft Office ya teman-teman. Jadi ini sudah saya jelaskan semua dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jadi ada 23 cara belajar pintar menguasai Microsoft Office ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi pada topik berikutnya teman-teman.